Jumpa lagi dalam program Stikas Profita. Seorang kenalan kami, seorang cewek, sebut saja namanya Bella. Dia mengalami kesulitan tentang masa depannya. Dia merasa masa depannya tidak menentu. Pekerjaannya tidak menghasilkan seperti apa yang diharapkannya. Belum lagi, dia masih belum menemukan jodoh yang pas dan cocok, padahal usianya sudah kepala 3. Beberapa kali sudah mencoba menjalin relasi dengan cowok, tetapi hubungannya selalu kandas di tengah jalan dengan berbagai alasan. Entah karena keyakinan yang berbeda, perbedaan karakter, ataupun karena tidak direstui oleh keluarganya, dan alasan-alasan lainnya. Begitu juga di dalam pekerjaan. Sudah mencoba beberapa pekerjaan, tetapi tidak cocok, dan akhirnya keluar dari pekerjaannya. Menjalankan usaha sendiri pun pernah dicobanya, namun hasilnya pun gagal juga. Hal inilah yang membuat dia merasa bahwa masa depannya tidak menentu, kabur, bahkan gelap. Hatinya menjadi kacau bila ia memikirkan hidup dan masa depannya. Bahasa sekarangnya bisa sering kita sebut hatinya sedang galau. Teman grup di WA-nya tahu bahwa dia sedang galau, karena mereka seringkali chatting dari WA. Temannya berusaha membantu dia dengan membawanya ke tukang ramal untuk menerawang masa depannya yang saat ini belum pasti. Ceritanya cukup sampai di situ saja, karena hasilnya tidak penting untuk kita. Mungkin ada di antara kita ataupun keluarga dan kenalan kita yang pernah pergi ke tukang ramal, atau sekedar iseng membaca telapak tangan. Dunia kita memang dunia yang modern, dan kita sudah memiliki iman Kristen. Tetapi sesungguhnya, masih banyak orang yang melakukan hal yang sama dari tahun ke tahun, dengan pergi ke tukang ramal dan paranormal untuk mendapatkan jawaban, untuk mendapatkan kepastian tentang masa depan mereka. Nah, apakah boleh sebagai orang Kristen kita pergi ke tukang ramal dan paranormal? Atau bolehkah kita percaya kepada ramalan-ramalan tentang hidup dan masa depan kita? Ada bermacam-macam ramalan, misalnya membaca garis telapak tangan yang sangat sering terjadi, dan ada juga horoskop. Horoskop ini tidak hanya terjadi di Indonesia, tetapi di berbagai belahan dunia. Bahkan di Eropa pun banyak yang demikian. Ada juga yang pergi ke paranormal dengan berbagai macam bentuknya. Lalu apa yang dikatakan oleh gereja? Bolehkah kita pergi ke peramal? Kami kutipkan apa yang diajarkan secara resmi oleh gereja yang tertulis dalam Katekismus Gereja Katolik. Ini adalah kutipan langsungnya, supaya kita tahu dengan pasti apa yang dikatakan oleh gereja. Di sana dikatakan demikian, segala macam ramalan harus ditolak, mempergunakan setan dan roh jahat, pemanggilan arwah atau tindakan-tindakan lain yang tentangnya orang berpendapat tanpa alasan seakan-akan mereka dapat membuka tabir masa depan. Di balik horoskop, astrologi, membaca garis tangan, penafsiran pratanda dan orakel ataupun petunjuk gaib, paranormal dan menanyai medium, terselubung kehendak supaya berkuasa atas waktu, sejarah, dan akhirnya atas manusia. Demikian pula keinginan untuk menarik kekuatan-kekuatan gaib. Hal ini bertentangan dengan penghormatan dalam rasa takwa yang penuh kasih yang hanya kita berikan kepada Allah. Ini bukan saya yang mengatakannya, tetapi gereja yang secara resmi tertulis dalam Katekismus, dan ajarannya ini sangat jelas. Jadi kita tidak perlu bingung lagi apakah kita boleh atau tidak pergi ke peramal. Setelah kita lihat di sini, semua hal seperti ramalan harus ditolak. Karenanya kita tidak diperkenankan menggunakan kuasanya atau percaya kepadanya. Ini jelas dalam ajaran gereja. Semua bentuk kuasa setan dan roh jahat, pemanggilan arwah, horoskop, astrologi, membaca garis telapak tangan, paranormal, menanyai medium dengan cara bertanya kepada orang yang kerasukan tentang masa depan seseorang, semuanya ini harus ditolak karena bertentangan dengan iman Kristen. Semua kekuatan-kekuatan gaib ini bukan berasal dari Tuhan. Ini semua hanyalah kepercayaan sia-sia yang bertentangan dengan iman Kristiani. Juga dalam 10 perintah Allah,
Kepercayaan atau sering pergi ke peramal bertentangan dengan perintah yang pertama, yang dikatakan, "Akulah Tuhan Allahmu, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu." Mengapa pergi ke tukang ramal atau percaya kepada segala bentuk ramalan melawan perintah yang pertama? Karena dalam ramalan, orang akan lebih percaya kepada tukang ramal, kepada paranormal, dan kepada yang bisa membaca garis tangan daripada percaya kepada Allah sendiri. Dengan percaya kepada hal-hal yang diramalkan, orang akan memalingkan diri dari Allah yang benar. Jelas ini melawan perintah Allah. Mungkin ada yang berkata bahwa apa yang dikatakan tukang ramal atau paranormal itu benar-benar terjadi. Tetapi untuk apa kita tahu itu semua? Mengapa kita begitu kepo tentang masa depan kita? Kalau kita tahu masa depan kita akan baik, apakah tidak ada lagi ketakutan dalam hidup kita? Atau apakah kita akan hidup dalam kebahagiaan dengan hanya berpangku tangan? Atau apakah kita sudah merasa ada jaminan untuk masa depan kita? Lalu bagaimana kalau ternyata masa depan kita buruk? Ini melawan iman, di mana seorang Katolik harus memasrahkan hidupnya kepada Tuhan. Ajaran resmi gereja pun juga mengatakan bahwa sikap kita sebagai orang Kristen adalah menyerahkan masa depan dengan penuh kepercayaan kepada penyelenggaraan ilahi dan menjauhkan diri dari rasa ingin tahu yang tidak sehat. Bentuk-bentuk ramalan menurut ajaran ini adalah rasa ingin tahu yang tidak sehat. Apa yang akan terjadi kalau ramalan itu sesuatu yang buruk? Alih-alih membawa kebaikan dan penghiburan, malah akan membawa ketakutan yang akan membuat kita tidak bisa tidur dengan baik karena kita jadi cemas, menantikan keburukan apa yang akan terjadi pada kita. Karena itu, percayakanlah dirimu kepada Tuhan. Tuhan menyelenggarakan segala sesuatu, dan segala sesuatu itu baik untuk kita. Kalaupun terjadi sesuatu yang buruk dalam kehidupan kita, Allah selalu punya cara untuk membantu kita. Mari kita tetap menghormati Tuhan kita dengan tidak pernah memalingkan diri daripadanya. Semua kuasa lain tunduk di bawah kekuasaan Allah. Semoga kita semakin mengenal dan mencintai kebenaran dan akhirnya memperoleh keselamatan. Salam Profita.